Jadi gini Pak, metode hobi itu berbeda dengan metode yang selama ini ada. Jadi metode hobi itu berpegang pada Al-Baqarah ayat 30, yaitu Allah mengajarkan nama-nama benda. Di mana nama-nama benda itu manusia wajib mewujudkan gambar, Pak. Jadi tidak boleh menghafal. Kemarin kami kan di Kudus di Mbak Arwani, terus apa namanya kita presentasi di sana, terus kita presentasi di Tebu Ireng di Gus Kikin, terus apa namanya di beberapa pondok pesantren, karena di dalam konsep pemikiran kami tim peneliti itu adalah tidak boleh menghafal tetapi menggambarkan. Cuman dalam kenyataannya ini menguatkan hafalan yang selama ini ada. Nah, konsepnya itu adalah menggambarkan apa namanya harus kalau roti harus digambarkan roti, terus kalau apa namanya alif digambarkan alif. Jadi menggambarkan kata benda dan tulisan itu adalah gambar. Nah, gambar yang berwujud apa namanya berwujud apa abjad A B C D F G H, terus atau tulisan berwujud apa namanya huruf hijaiyah. Sehingga sebenarnya anak itu memindah Qur'annya ke sini ya, memindah Qur'an karena memfoto. Sehingga anak itu diharapkan nanti bukan hanya menghafal tapi melihat tulisan Qur'annya di dalam otak. Baik itu tulisan dan artinya. Ada empat perilaku nanti. Nah, konsep ini itu bisa untuk berbahasa Rusia, bahasa Jepang. Jadi bukan hanya Al-Qur'an. Mereka harus bisa melihat tulisan Arabnya, terus melihat artinya, terus mendengar suaranya, terus melihat notifikasinya. Nah, ini yang apa namanya yang akan diberikan kepada anak didik santri. Nah, alhamdulillah kok banyak yang bisa menerima. Nah, tapi ya Bapak sudah mencoba untuk menguji Najwa belum? Udah. Kemarin dia minta dites dalam berapa lembar dan diminta untuk ditunjukkan misalnya bacakan ayat sekian gitu kan. Dan langsung dia bisa menyebutkan dan juga mengartikan juga untuk ininya apa pemananya gitu ya, di samping hafalan dan juga tafsirnya langsung disebutkan. Jadi emang konsepnya sangat luar biasa. Kalau begitu mungkin si anak nanti ketika melihat satu contoh yang real, ada bencana, dia langsung teringat dohar al-fasad fil bari wal bari. Namanya sudah diuji untuk menulis Pak ya. Untuk menulis. Jadi begini Pak, konsep kami itu setelah mereka bisa melihat di dalam sang otak, bisa mengartikan, anak harus bisa menulis apa yang ada di dalam otak. Jadi harus bisa menulis. Yang kalau bisa sudah menulis berarti betul-betul sudah tergambarkan di dalam sang otak. Gitu. Jadi moga-moga bisa diujikan untuk bisa menulis juga. Amin. Gitu. Tapi Pak, menurut jenengan perbedaan yang mencolok di metode ini apa Pak? Kalau saya lihat sih metode anak untuk lebih dia lebih menghayatinya ya, menghayati per kalimatnya dibanding dengan metode-metode awal itu fokus ke hafalan. Nah kalau ini mungkin lebih memasukkan betul tadi dia mencoba memotret ayat per ayat, halaman per halaman itu langsung dipotret lewat ke otak bawah sadarnya seperti itu. Ini sempat ini juga menyampaikan, ya ini ketiduran terus gitu. Saya bilang nggak apa-apa karena saya juga pernah belajar yang namanya untuk main programming gitu ya, untuk mengasah otak besar alam bawah sadar itu emang dalam posisi alfa ya. Ya. Gitu. Jadi Theta Pak. Theta ya betul dalam posisi theta. Jadi
secara tidak langsung, makanya saya bilang ini bisa dengan sekilas dipotret visual, dan juga kalau bisa juga ada yang diperdengarkan gitu, walaupun ketiduran Ya, itu biasanya tetap si rekam. yang diperdengar direkam itu tetap ngerekam juga, seperti itu. Jadi nanti tahapan Sinajwa setelah tahapan ini sudah masuk ke juz 5, tahapan berikutnya adalah Najwa atau siswa santri itu apa namanya harus bisa dalam tertidur harus bisa merekam. Jadi ini nanti tahapan setelah juz 5, makanya kami menunggu anak-anak selesai juz 5 dengan memindah semua ke otaknya juz 5. Ya. Nanti kami akan optimalisasi namanya God Spot namanya, Pak. Jadi apa namanya anak-anak kami akan optimalisasi dengan apa? Dengan Asmaul Husna. Nah, setelah itu anak itu akan bisa menerima informasi walaupun tertidur. Jadi walaupun tertidur, Cepat masuk informasinya ya. terekam. Oke, alhamdulillah. Nah ini, tapi itu yang kedua gini, nanti Bapak jangan kaget bahwa anak kan gini, di dalam surat An-Anfal ayat 2 itu bahwa apabila disebut namamu, bergetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya akan semakin beriman. Itu dalam penelitian saya, itu otak di EEG dan ECG itu bergetar beneran. Nah, pada saat nanti ini Najwa sudah masuk ke juz 5 nanti ke depan, saya orang yang logika. Saya itu orang logik karena saya diharap selalu saya kaji dalam setiap langkah saya. Nanti anak ini akan bisa tahu-tahu bisa mencium jarak jauh. Nanti Bapak jangan kaget, saya beritahu, tak informasikan lebih dahulu. Terus bisa mencium jarak jauh, terus bisa melihat sampai 2 kilo, 3 kilo. Ini sesuai dengan konsep getaran di otaknya. Jadi nanti ini kami tidak mengajarkan sihir, tapi kami mengajarkan bagaimana gelombang otak itu pada saat dendrit dan akson bergetar. Nah, ini sebelumnya saya akan bicarakan ke Bapak. Ada apa namanya vibrasi dari jarak jauh pun itu bisa connect ya. Ya, bahkan ini yang umur 13 tahun ke bawah itu anak sudah bisa melihat tanpa menggunakan retina. 13 tahun ke bawah. Tapi kalau 13 tahun ke atas itu menunggu proses membaca Qurannya semakin vibrasi semakin sering, akan semakin mendapatkan ke nilai karomah ya kalau menurut Islam ya. Nah, kalau menurut karomah, tapi kalau menurut kami adalah perpadunya dendrit dan akson, sehingga dia mempunyai kemampuan untuk bisa melihat jarak jauh, merasakan jarak jauh. Makanya ini saya bagi orang tua wali, jangan kaget kalau nanti anaknya bisa mencium jarak jauh nantinya. Ini bukan belajar bukan belajar sihir ya. Jin juga. Saya khawatir karena kemarin ada dari Ponorogo yang belajar di Madiun, mereka takut keluarganya terus ke Madiun, kami jelaskan secara detail, baru memahami bahwa ini bukan sihir. Bukan. Jadi kalau saya pernah belajar juga yang namanya semacam hipnoterapi atau misalkan yang dulu yang sering baca, yang sering dipraktekkan ada yang di TV juga, bukan notis ya, tapi emang dia bisa membaca pikiran gitu karena juga seperti itu. Jadi saya pribadi sih nggak masalah, justru itu lebih ada satu kelebihan si anak. Alhamdulillah kalau gitu. Ya. Bapak, saya izin keluar. Oh iya, nggak apa-apa. Keluar dulu sebentar. Ini saya juga sudah mau selesai kok. Oh iya. Ya. Jadi begini Pak, tujuan saya memberitahu orang tua santri itu karena ini kami ada 12 tim peneliti dari UGM ya, ada Prof. Mustafa, kami sendiri, terus ada Prof. Kinus, terus ada beberapa profesor yang ada di UGM dari Fakultas Kedokteran, Fakultas Psikologi dan sebagainya. Nah, di dalam penelitian kami itu mengarah kepada kemampuan jenius sang anak. Jenius sang anak, terus yang kedua
anak mempunyai kemampuan yang di luar perkiraan yang selama ini ada. Makanya sebagai orang tua nanti mungkin Najwa pulang ke Jawa Timur lagi, pulang ke sana lagi, mungkin ada perubahan-perubahan pada segi supranatural, atau menurut saya supranatural, tetapi kalau menurut orang itu adalah hal-hal yang apa namanya, ada sesuatu yang berbeda. Tapi saya yakin ini bukan karena sesuatu yang tanda kutip seperti itu, karena Ya. saya ingin menjelaskan ke orang tua gitu. Nggih, jangan salah, nanti 5 bulan ke depan putranya pulang tahu-tahu bisa mendeteksi sesuatu, bapaknya di mana. Tapi ini semuanya real, Pak, ya. Ya, iya, siap. Jangan sampai itu, jangan sampai. Terus ini tidak seperti anak indigo. Mereka bisa melihat barang halus, tidak, tapi real. Barang yang ada 3 kilo, ada 2 kilo, atau 5 kilo, atau sekilo, atau 5 meter, terus dia bisa mendeteksi ini siapa, ini bawa apa. Itu jangan kaget bahwa Subhanallah ya. kemampuan anak seperti itu. Nanti ya punya kemampuan seperti itu luar biasa ini. Ya moga-moga Bapak tidak kaget, dan insya Allah alhamdulillah ini si Najwa bisa mengikuti dengan baik. Amin. Akan dilanjutkan setelah Lebaran insya Allah. Siap. Pak, maaf, kalau 6 bulan hafal, menurut orang-orang hafal Quran atau 7 bulan hafal Quran dengan arti termasuk cepat atau biasa atau bagaimana menurut Bapak? Oh, itu udah beyond expectation itu. Yakin, Pak? Ya. Yakin bisa itu termasuk Luar biasa kalau menurut saya, ya? kalau 6 bulan bisa hatam, itu sesuatu yang luar biasa. Dan saya selalu yakin bahwa Al-Quran ini kalamullah, tidak semua orang bisa menghafal dengan mudah, karena itu tadi ya, harus bersih segala macam. Nah, ini kalau dalam waktu 6 bulan sangat, kalau menurut saya sangat luar biasa gitu kan, bisa mencapai itu. Atau setahun aja sudah termasuk bagus, Pak ya? Setahun aja sudah termasuk bagus ya? Udah bagus setahun. Oke. Ini sudah ini saya sudah bisa menginformasikan ke Bapak supaya nanti jangan kaget ya. Siap.